Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasfi Sidik Nurfaldin. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mustahik. Mustahik adalah istilah untuk menyebut orang-orang yang boleh menerima penyaluran zakat atau sasaran zakat. Mustahik juga terbagi menjadi 8, yaitu 1. Al-fuqara atau fakir. Orang-orang fakir atau melarat adalah orang yang hidupnya amat sengsara, tidak memiliki harta dan tidak memiliki tenaga untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Seseorang disebut fakir ketika yang bersangkutan membutuhkan uang 100.000 rupiah untuk mencukupi kebutuhan harinya. Namun, orang tersebut hanya mampu mengumpulkan 25.000 rupiah per harinya. Oleh karena itu, golongan orang seperti ini disebut sebagai mustahik zakat dan berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, al-masakin atau miskin atau orang-orang miskin. Berbeda dengan orang fakir, orang-orang miskin berbeda dengan orang fakir. Dalam keadaan miskin, orang masih memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap. Namun dalam keadaan serba kekurangan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dalam agama Islam, orang miskin juga termasuk dalam salah satu mustahik zakat yang wajib dibantu agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan lebih baik. Yang ketiga, al-amilin atau panitia zakat. Amilin atau amil zakat merupakan orang yang bertugas mengumpulkan serta membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Karenanya al-amilin juga termasuk sebagai mustahik zakat, sehingga berhak menerima pembagian zakat yang dipilih terlebih dahulu oleh imam masjid. Panitia zakat sendiri memiliki beberapa syarat agar terpilih sebagai amil zakat, antara lain 1. Merdeka atau tercukupi, 2. Adil, 3. Akil dan baligh, 4. Seorang muslim, 5. Mampu melihat, 6. Seorang laki-laki, dan 7. Mengerti tentang dasar hukum agama Islam dan zakat khususnya. Yang keempat, mu'alaf. Istilah mu'alaf merujuk kepada orang yang baru masuk Islam dan belum mantap dari segi iman dan takwa. Mu'alaf sendiri terbagi menjadi 3, antara lain 1. Orang yang masuk Islam dan hatinya masih bimbang, harus diberi saran dan masukan agar mendapat zakat. Yang kedua, ada orang yang masuk Islam agar diberikan zakat bila bersungguh-sungguh belajar dan menjauhi larangan. Dan yang ketiga itu mu'alaf yang adil dan perlu bimbingan. Yang kelima, dzur riqab atau budak. Para penerima zakat berikutnya adalah hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya dari majikan dan membutuhkan tembusan uang zakat bagi dzur riqab. Dzur riqab juga mencakup pembebasan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang jahat atau membebaskan seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar denda atau diat. Yang keenam, ada al-ghorim atau berhutang. Istilah ini merujuk pada orang yang berhutang dan tidak sanggup membayar, namun perlu diingat bahwa hutang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kebutuhan maksiat. Yang ketujuh, fisabilillah al-muhajidin atau pejuang Islam. Sabilillah atau al-muhajidin merupakan orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah tanpa upah dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin untuk mendapatkan hak beribadah, hak asasi manusia, serta memperjuangkan kebebasan beribadah bagi seluruh umat muslim. Yang kedelapan, ada Ibnu Sabil. Mustahik zakat yang terakhir adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan atau Ibnu Sabil yang bertujuan untuk mencari akidah
ilmu, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Nugraha, Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian zakat dan cakupannya. Zakat ialah kata yang berasal dari bahasa Arab atau zakah yang berarti bersih, suci, subur, dan berkat dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Pengertian zakat tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat secara benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum menunaikan zakat ialah sama seperti halnya sholat wajib, karena hal ini tercakup dalam rukun Islam, di mana hal tersebut wajib dilaksanakan bagi orang-orang Islam. Adapun syarat-syarat wajib zakat, yaitu yang pertama harus Islam, yang kedua berakal dan balik, dan ketiga dimiliki secara sempurna, yang keempat mencapai nisab. Adapun keutamaan menunaikan zakat adalah: 1. Mereka yang membayarkan zakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Yang kedua, seseorang yang menunaikan zakat dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar seperti yang tersirat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276 yang menerangkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Yang keempat, Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki oleh seseorang yang membayarkan zakat. Yang kelima, seseorang yang menunaikan zakat senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah dalam segala urusannya. Adapun yang keenam dan merupakan yang terakhir, harta yang dimiliki menjadi berkah serta berkembang semakin baik dan banyak. Adapun jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat itu di sini ada dua. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. Namun beras itu atau makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyalur zakat. Selain untuk dirinya sendiri, seseorang juga wajib membayarkan zakat fitrah untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya, termasuk anak maupun orang tua. Yang kedua yaitu zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan seseorang yang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Zakat mal dapat dihitung dengan rumusan 2,5 kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu ada 8. Yang pertama orang yang fakir, yang kedua orang miskin, dan yang ketiga amil, orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat mu'alaf, yang kelima yaitu hamba sahaya, yang keenam gharimin. Adapun yang ketujuh fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang delapan yaitu ibnu sabil, orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan dalam ketaatannya kepada Allah.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sedikit tentang zakat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliana, saya Prodi Ekonomi Syariah kelas 3D. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang zakat, yaitu cara menghitung zakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan macam-macam zakat dan cara menghitungnya. Yang pertama itu zakat fitrah, kemudian zakat mal itu ada 5, kemudian terakhir itu zakat profesi semacam dokter, dosen, guru, dan lain-lain. Yang pertama itu zakat fitrah. Contoh soal, Pak Yudi memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak, dan mereka juga tinggal bersama ayah dan ibu mertua. Berapa besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Yudi di bulan Ramadan apabila harga beras 1 liternya 10.000? Jadi kadar zakatnya itu 3,1 liter atau 2,5 yang harus dikeluarkan per orangnya. Jadi ada 6 orang kan, 6 orang. Jadi 3,1 liter dikali harga berasnya itu 10.000, jadi 35.000 besar zakat fitrah per orang. Jadi kalau misalkan 6 orang itu dikali 35.000 hasilnya 210.000. Jadi yang harus dikeluarkan Pak Yudi pada bulan Ramadan itu sebesar 210.000 untuk zakatnya. Kemudian masuk ke zakat emas dan perak. Contoh soal, Pak Ahmad mempunyai simpanan emas sebanyak 95 gram emas di dalam berangkasnya dan telah ia simpan selama 1 tahun. Berapa zakat yang harus dikeluarkan jika diketahui harga emas 1 gramnya 600.000? Rumusnya tuh nisab emas sama dengan 93,6 gram atau 85 gram emas murni. Kadar zakatnya 2,5%. Jadi harga 1 gram emasnya 600.000 dikali 85 gram sama dengan 51 juta. Itu nisab emasnya. Kemudian emas yang dipunyai oleh Pak Ahmad itu sebesar 95 gram dikali 600.000 sama dengan 57 juta. Telah mencapai nisab malah lebih kan, jadi 2,5% dikali 57 juta hasilnya 1.425.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad sebesar 1.425.000. Kemudian lanjut ke zakat perniagaan. Ini sebuah home industry yang bergelut di bidang pembuatan sepatu mendapatkan keuntungan modal sebesar 120 juta dengan modal awal 35 juta dan hutang ditambah pajak 15 juta. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Jadi ini sama kayak emas, yaitu 2,5%. Keuntungan kotornya itu 120 juta dikurang 35 juta, hasilnya 85 juta. Keuntungan bersih dari 85 juta dikurang 15 juta, ini hutang ditambah pajak kan, jadi hasilnya 70 juta. Kemudian 2,5% dikali 70 juta sama dengan 1.750.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan sebesar 1.750.000. Kemudian lanjut di zakat peternakan. Pak Imam adalah seorang pengembala yang telah sukses. Ia memiliki kambing sebanyak 250. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Imam apabila diketahui harga 1 ekornya tuh 2.500.000. Jadi di sini udah dari tabelnya kan, jenis binatang ternaknya tuh kambing atau domba, nisab yang harus dikeluarkan. Kalau misalkan 40 sampai 120 itu 1 ekor umur 2 tahun. Kemudian kalau 120 itu sampai 200 itu 2 ekor umur 2 tahun sama. Kemudian yang kalau 200 sampai 300, 200 sampai 300 itu 3 ekor umurnya 2 tahun sama kan umurnya. Terus di sini Pak Imam mempunyai 250, berarti masuk ke yang ini. Berarti 3 ekor kan. Nisabnya harus dikeluarkan, kadarnya itu harus dikeluarkan segitu. Jadi 1 ekor kambing harganya 2.500.000. Maka 3 ekor, jadi 3 dikali 2,5 itu 7.500.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan Pak Imam sebanyak 7.500.000. Kemudian zakat pertanian. Seorang petani mendapatkan keuntungan bersih waktu panen sebesar 65 juta dengan biaya perawatan sebesar 15 juta. Dan tanaman tersebut ia sirami menggunakan air hujan. Berapakah zakat yang wajib dikeluarkan? Jadi nisab zakatnya itu 5 wasak atau setara dengan 750 kilo. Dari hasil pertanian tersebut, kadar zakat pertanian harus dikeluarkan yaitu 5%. Karena tidak ada biaya tambahan untuk pengairan, karena langsung dari air hujan kan. Kemudian hasil harta bersih itu 65 juta, dikurang 15 juta sama dengan 50 juta, dikali 5% sama dengan 2.500.000.
Jadi zakatnya tuh yang harus dikeluarkan sebesar 2.500.000. Kemudian lanjut ke harta temuan atau rikas. Seorang petani jagung ketika ia mencangkul ladangnya lebih dalam, ia tak sengaja menemukan harta uang kuno zaman dulu. Ketika ditaksir uang tersebut senilai dengan 125 juta. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Jadi harta rikas ini tidak punya ketentuan nisabnya. Zakatnya sebesar 20% karena karena ia didapat dengan cara cuma-cuma. Dengan cara cuma-cuma. Kemudian nilai harta rikas itu sebesar 125 juta dikali 20% sama dengan 25 juta. Jadi petani itu harus mengeluarkan zakat sebesar 25 juta. Kemudian yang terakhir zakat profesi. Seorang karyawan BUMN bekerja di perusahaan dengan pendapatan sebulannya 8 juta, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Jadi kadar zakat yang harus dikeluarkan itu 2,5%, pendapatan sebulannya itu 8 juta kan dikali 12 bulan, itu sama dengan setahun, jadi setahunnya dia dapat 96 juta. Kemudian dari 2,5% dikali 96 itu sama dengan 2.400.000. Kemudian jadi yang harus dikeluarkan selama setahun tuh 2.400.000. Kalau dia mau mengeluarkan per bulan bisa dibagi 12 bulan sama dengan 200. Jadi dia hanya perlu mengeluarkan satu bulan tuh 200. Kalau bisa pun ditabung atau lain-lainnya gitu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.